Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share, and no skip iklan. Jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan, jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi tarot yang aku tebar, di energi spiritual yang aku tebar di tarotku. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya, situasinya maskulin. Ada the Knight of Pentacles in the reverse, and ada the Queen of Wands, the Page of Wands, and the Queen of Pentacles, the Death, Ten of Swords, Three of Wands. The bottom of the deck ada Seven of Cups. Oke guys, aku melihatnya di sini dari energi kartunya. Maskulin tuh mencoba ingin memperbaiki kesalahannya dia ya kepada feminim. Tapi aku ngelihatnya malah feminimnya udah mati rasa ya. Udah hampa. Feminim banyak menerima pembelajaran dari kisah masa lalu. Dan maskulin sadari gitu loh, kalau feminim itu sudah banyak berubah, lebih dewasa, lebih komitmen ya, terutama tentang pembayaran karma ya. Dan ya aku ngelihatnya memang di sini feminim coba untuk menerima keadaan ya. Sebagian dari feminim ada yang dimatikan rezekinya ataupun keberkahannya ya, coba dimatikan gitu, jadi kayak dihalangi aku ngelihatnya. Tapi dengan jiwa pemaafnya, dengan jiwa religinya ataupun spiritualnya, feminim coba untuk menerima siapapun yang memberikan luka, yang memberikan sakit hati, menerimanya dengan secara dewasa ya. Dan feminim di sini sangat dewasa sih dalam menerima segala situasinya. Dia jadikan sebagai pembelajaran hidup di masa lalu. Bentar ya guys. Bu, mau masuk? Bentar ya guys. Dari sini bu, maaf bu. Kasih. Dan aku ngeliatnya memang maskulin baru menyadari setelah feminim sudah berkomitmen untuk belajar tentang pembayaran karma, terutama hubungan dari setiap masa lalunya. Ya, karena di sini maskulin tuh diduain kembali ya sama karmik. Karmik lagi bersenang-senang nih. Ya.
Dia juga memberikan janji palsu kepada maskulin. Ya, aku ngeliatnya kayak gitu. Dan si karmik di sini mencari cadangan. Ya, mencari cadangan. Karena dia tahu di M karirnya lagi tidak seimbang. Lagi bermasalah. Ya, di M karirnya lagi tidak seimbang. Makanya feminimnya sudah banyak belajar tentang keadaan dari setiap kisah yang dijalani oleh feminim di masa lalu. Ini menjadikan feminim lebih dewasa, lebih spiritual dalam perjalanan journey hidupnya sekarang. Ya. Di sini maskulin akan memberikan kabar nanti, tapi lambat ya energinya. Dan feminim tahu gitu loh kalau hubungannya dengan maskulin ya sebagai perjalanan hidup spiritualnya, bagian dari hidupnya gitu ya, dan diterima dengan lapang dada walaupun berat ya rasanya karena dikhianati ya, karena dikhianati. Dan aku ngelihat dari energi kartunya, karmik sedang mencari target lain. Kita lihat ya situasi maskulin. Kita lihat situasinya maskulin. Oh, kayaknya dia mau perbaiki lagi ke kamu, ke blok ya. Salah satunya karena topengnya dia masih berjalan. Dan kamunya di sini sudah menerima kenyataan ya. Walaupun sebelumnya feminim tuh nggak nerima kenyataan, diduain, dikhianati ya tadinya. Tapi sejalannya waktu, feminim coba untuk bisa optimis dengan intuisinya, diperdalam lagi. Walaupun perjalanan spiritualnya ini banyak mengeluarkan biaya, tapi ini banyak memberikan perubahan sebenarnya secara tanpa disadari feminim. Tuh kan? Ya. Dan perjalanan spiritual ini feminim jadi tahu siapa yang tidak baik, siapa yang memanfaatkan dia gitu ya. Bu, bentar ya guys. Situasi maskulin. Wow, feminim, just keep going ya. Pengorbanan kamu dalam awakening spiritual ini walaupun mengorbankan keuangan kamu ya. Ya karena berobat dan mengikis ya tentang karma-karma di masa lalu ya dengan harta ya pastinya.
Kenapa? Karena manusia paling berat mengeluarkan harta. Ya, carilah yang benar-benar bisa diamanahkan agar bisa ngebantu kikis energi kamu. Ya, bisa aku lihat memang feminim coba untuk menerima kenyataan ketika kestabilan hidup atau komitmennya diduakan. Dan di sini feminim ketika menerima kenyataan dan feminim menerima suatu feeling yang sangat kuat, aku lihat tentang adanya pengkhianatan entah dari keluarga ataupun dari pasangan. Ya. Dan aku melihatnya memang hubungan kalian ini udah ending. Ya. Ibarat tuh ya udah hampa walaupun masih bersama, tapi hampa, udah nggak merasakan suatu energi yang membuat kalian getar atau deg-degan kayak sepasang kekasih yang baru pacaran ya. Ini benar-benar hampa. Benar sekali, ku kehilangan dia udah menikah dengan pihak ketiga. Pilihan keluarganya sakit, nggak apa-apa ya, diikutin aja energinya, situasinya maskulin ya. Nanti insya Allah siangan atau jam sore lah aku baca lagi tentang karmik ya, yaitu tentang orang ketiga. Ditonton terus, jangan lupa dibantu subscribe-nya ya di channel aku juga di YouTube. Nanti recordnya ada di YouTube aku ya, dibantu tap-tap layar ya. Siapapun yang mau ngasih gift, alhamdulillah aku jadikan itu sebagai sedekah untuk kucing-kucing aku dan juga untuk anak yatim aku ya, insya Allah jadi berkah buat kalian. Oke. So feminim, kamu belajar nerima kenyataan ya. Kalau yang belum terbangkitkan, ayo bangkit belajar nerima kenyataan. Kalau segala sesuatunya tuh kita tidak bisa menghandle semuanya, tidak bisa mengontrol sesuai keinginan kita. Tapi jangan sampai kita lepas untuk ikhtiar, karena pembayaran itu setiap apa yang kita kerjakan itu pasti dibayar oleh Tuhan. Kalau nggak di dunia ya di akhirat, itu pasti gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya. Jadi ya belajar logowo sih kalau aku lihat gitu ya, belajar logowo. Aku ngelihat di sini maskulin coba untuk bisa kembali lagi sama kamu. Pagi, omai amoy. Diikutin aja ya readingannya. Dibaca captionnya, tidak ada persona reading atau pribadi pertanyaan. Ya, ini general alias umum. Jadi kalian bisa ikutin energinya. Insya Allah 90% kebanyakan sudah jadi nyata ya. Sudah berjalan. Oke. Kestabilan hidupnya maskulin akan keblok. Apapun yang dia kerjakan ini akan selalu kehalang. Kenapa? Karena feminimnya sudah memaafkan dramanya dia, sudah menerima kenyataan ya tentang dramanya dia, tentang topengnya dia, bahkan fitnahannya dia. Bahkan di sini juga feminim coba melawan serangan-serangan gaib ya, sangat-sangat melawan, karena feminim sudah banyak berkorban untuk mempertahankan maskulin agar kembali ya. Dan di sini ya feminim coba untuk ngeblok kedatangannya maskulin ya. Karena kenapa? Karena feminim coba untuk optimis, membenahi lagi cita-citanya. Nih, tri-tri loh ya. Kalau bahasa orang Jawa mas Sri Lunggu Dunio, nyari kehidupan dunia, niatkan untuk akhirat ya feminim. Insya Allah rezeki ada aja. So feminim, kamu akan bertemu dengan seseorang
Ya, bisa jadi feminim akan melakukan perjalanan jauh ya di tahun depan. Besok nih udah tahun depan ya, 2024. Perjalanan jauh aku melihatnya. Bisa juga bertemu seseorang yang jauh di mata, dekat di hati, kenalannya kalian di tahun 2024. Tapi maskulinnya minta kembali ya sama kamu. Ini banyak konflik batin ketika kamu memilih untuk move on ataupun memilih untuk meninggalkan hubungan yang penuh dengan kepalsuan. Aku ngelihatnya maskulin akan menerima banyak kabar yang tidak mengenakan, terutama dari dramanya ya. Dia akan menerima kabar. Dia pengen banget memperbaiki kesalahannya dia di masa lalu, terutama cara dia meninggalkan kamu, menduakan kamu. Tapi dia ragu untuk belajar tentang masa lalu. Ya salah satunya dia masih diikat ya oleh ilmu hitam masih, tapi energinya sudah mulai lambat ya, sudah mulai lambat. Jadi kayak yang tadinya cepat menghantam maskulin, karena kan feminimnya belum menerima kenyataan ya, masih ngejar, masih maksa maskulin untuk selalu bersama feminim gitu ya, dan belum sibuk menyembuhkan diri, belum sibuk untuk berbagi ya tentang rezekinya feminim tadinya gitu, hanya untuk ya pribadinya dengan pasangannya tadinya. Tapi sejalannya waktu, feminim menerima kenyataan, coba untuk ngeblok komunikasi juga dengan maskulin karena ingin fokus dan optimis dalam berbagi secara materi ataupun secara energi spiritual untuk kebaikan ya kedepannya. Itu adalah salah satu perbaikan diri ya, dan pada akhirnya nanti feminim akan menerima kabar baik juga ya, walaupun harus melewati ujian-ujiannya yang tidak menyenangkan ya. Akan ada bisnis, tapi jangan sampai ada orang ketiga ya, jangan. Dan karmik itu bisa keluarga yang tidak suka dengan kita, pokoknya bisa orang ketiga, bisa pelakor pembinor gitu ya, bisa orang tua, keluarga, adik, kakak yang tidak baik dengan kita, terutama dalam pernikahan kita yang sah gitu ya. So feminim di sini memang coba memperbaiki rasa trauma. Bahkan ada yang sampai 9 bulan 9 tahun loh memperbaiki rasa takutnya itu ya tentang komitmen, trauma. Dan aku ngelihatnya hubungan kalian memang sudah ending sih sebenarnya, tapi energinya ini berbalik sekarang. Yang tadinya kamu merasa ketakutan kehilangan, merasa tidak menerima kenyataan atas ya orang ketiga hadirnya gitu ya. Tapi ketika kamu optimis dengan intuisi kamu pelajari lagi tentang spiritual, bahkan kamu belajar untuk melawan serangan gaib ya, dan memaafkan apapun drama yang terjadi dalam hidup kamu. Disinilah maskulin mengalami kegoncangan ya, kestabilan hidupnya juga udah nggak sejalan, udah nggak baik, dan selalu tersakiti terus menerus ya. Di sini mau kembali ke kamu juga semuanya sudah ending. Kalau nggak ending ya hampa rasanya gitu.
Waalaikumsalam. Ya. Nih maskulin mau minta maaf nanti nih ke kamu ya. Tapi yaitu dia masih ada pertengkaran di antara kalian nanti kalau komunikasi. Jangan lupa bantu-bantu tap layar biar akunya semangat bacain situasi maskulin dan juga karmik. Terima kasih atas bantuannya untuk gift dan juga tap-tap layarnya. Jangan lupa di share biar energinya terkoneksi. Oke, kita lihat ya tentang the Knight of Pentacles-nya. The King of Swords. Wow, King of Swords and the Queen of Swords and the Chariot. Oh, dia melihat kamu tuh sudah lebih maju dibanding dia. Jadi dia pengen mengontrol cara move on kamu, biar kamu nggak move on. Ya, di tahun 2024, hati-hati ya. Kamu harus tetap menjadi dirimu sendiri yang sekarang. Ya, lebih baik lagi kalau bisa. Dan aku ngelihatnya di sini memang dia merasa tuh saingan loh sama kamu sekarang. Saingan ya. Dan ya dia nggak suka aja kalau kamu energinya sudah lebih besar dibanding dia gitu. Ditambah lagi kamu udah fokus untuk move on, fokus sukseskan karir kamu. Ya, dia nggak nerima nih. Dia mantau kamu terus. Katakan iya kalau kalian ngerasa the Knight of Pentacles. Iya kak, istri dan anak sendiri dibuat saingan. Iya, dia nggak suka kalau feminim mampu berdiri sendiri, mampu mengatasi ya setiap permasalahannya, bahkan mengatasi permasalahan orang lain gitu. Feminim mampu gitu, dia nggak suka. Dia merasa feminim kok menjadi lebih hebat pikirannya dia gitu, dan dia nggak suka. Karena di sini feminim nggak kepengen merasa hebat, enggak. Aku lihat justru dia menerima kenyataan tentang apa yang terjadi, terutama diduakan, entah itu secara fisik ya, tubuh gitu ya, atau secara materi juga. Tuh ya, Three of Cups ya. Tuh, maskulin merasa sia-sia walaupun dengan orang lain. Ya, walaupun bersenang-senang gitu ya dengan siapapun, ini sia-sia. Dan aku ngeliatnya di sini ya, maskulin masih menikmati perjalanan petualangannya ya, masih, tapi ya akan menerima kabar yang tidak menyenangkan
dan itu membuat dia stres, depression, dan juga dihantui rasa ketakutan tentang kematian ya di journey hidupnya dia. Tuh, dunia seksualitasnya dia ini akan membawa luka buat dia karena ini adalah pembayaran karma di masa lalunya. Kita lihat the death. The Knight of Cups, the Page of Wands, and the Four of Wands. Ketika kamu sudah menerima diendingkan, ya, entah itu secara perceraian ataupun perasaan gitu ya, dan kamu coba untuk komitmen perbaiki diri, walaupun ini harus keluar uang ya, harta kamu gitu dalam perjalanan spiritual. Ya iyalah, aku aja yang dari tahun 2000 berapa ya, aku udah awakening spiritual tuh tahun 2007 guys ya. Itu bener-bener lagi jatuh banget nih, aku sharing aja ya. Bener-bener jatuh, dan itu lawannya adalah temanku sendiri waktu itu ya, mengambil pasanganku yang memang kita sudah mau niat nikah gitu. Ini sharing aja ya, biar kita saling belajar. Itu aku lagi mepet banget guys, sampai aku bener-bener minjem sana sini. Buat apa? Buat bisa ngobatin diri aku sendiri. Dan itu pun masih ada rasa dendam dulu ya, ingin ngebalas gitu tentang orang ketiganya. Tapi alhamdulillah ya, salah satunya adalah dari leluhurnya aku nggak mengizinkan aku untuk melakukan balas dendam. Pada akhirnya kaki aku dibawa ke Cirebon tahun 2000 berapa ya, 2007 2008 dah, sekitar segitu deh ya, sekitar segitu, apa 2005, pokoknya antara 2005 ke atas, 2008 ke bawah kalau nggak salah ya, ke situ. Nah disitulah itu bener-bener yang namanya kereta masih 300.000 ya dari Jakarta ke Cirebon. Terus kalau sekarang mungkin udah 1 jutaan kali ya. Jadi itu aku minjem uang ya ke teman-teman aku, saking pengen sembuh beneran. Ada kali kalau dihitung-hitung tahun dulu sama tahun sekarang kan mungkin bisa jutaan gitu ya. Itu aku kesana naik kereta, terus langsung dari kereta tuh nggak lama ke rumah teman aku yang di Cirebon. Cuma sebentar, ngopi bentar di rumahnya dia, langsung kita ke Wali Songo. Naik beca. Nih aku saran sharing aja ya, sharing aja gitu. Naik beca, nangis dari perjalanan Jakarta ke Cirebon ya. Aku nggak tahu deh tuh harus gimana. Dah cuma bisa sholat ngaji doang gitu, tapi pada akhirnya dituntun lah gitu ya sama Allah ke rumah para wali. Udah tuh teman aku sampai kasihan kali ngeliat aku ya. Udah gitu kan musuhnya aku tuh teman aku sendiri, yang satunya itu memang ya orang tuanya juga dukun kayaknya. Dia pernah cerita gitu kan, dia pernah cerita ke aku. Ya udah akhirnya aku ke Cirebon, naik beca, maghrib guys, itu di Muhammad Datu Cafe. Pas maghrib banget itu yang naik ke atas tuh, mana gede banget. Tahun dulu kan 2008 2008an 2007 tuh jalanannya belum aspal banget yang bagus-bagus banget ya, masih tanah gimana gitu. Kalau sekarang mah masya Allah bagus banget gitu. Itu ya Allah sampai nangis guys, mana geledek, udah nggak ada rasa takut kan. Temenku sampai gemeteran nih, sharing doang, saking udah pengen sembuhnya, tahu nggak tuh, biar nggak begging sama pasangan. Terus juga biar ngilangin serangan orang
doang gitu ya. Dulu aku belum paham tentang zikir yang terlalu banyak. Kalau sekarang kan udah banyak ya, udah paham. Kalau dulu cuman bisanya la ilaha illallah, ya pokoknya yang biasa aja gitu. Sholawatnya juga yang biasa aja, cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu doang gitu kan. Belum yang sholat Jibril atau sholawat Fatih, belum. Masih nol lah gitu kan. Alhamdulillah guys, 2 kali gue ke Cirebon. Wah pokoknya bener-bener lagi kepuruk banget sampai minjem sana sini. Tapi alhamdulillah Allah bener-bener nunjukin ya melalui beliau para wali gitu. Akhirnya tau nggak, temenku ini sharing aja, dia sengsara, mantannya gue ditipu 100 juta sama dia. Udah gitu mantan gue ngadu ke gue. Udahlah, wassalamualaikum gue. Dari situ aku udah yang enggak balik lagi deh. Itu pengalaman aku ya dalam perjalanan spiritual. Dan itu bukan hanya itu saja ya. Ketemu lagi dengan pasangan orang Surabaya. Dulu gitu dia bisa ilmu wayang golek, tau kan? Ilmu wayang kulit, tau ya? Dari kalau nggak salah dia mantan gue tuh dari Surabaya, dari Lamongan. Ya dari Lamongan. Gue tuh lawannya rata-rata pada yang ngerti gituan. Kan dulu gue kagak ngerti, gue mana taunya cuman tahajud, hajat, duha, udah, sama baca Quran. Zikir pun yang sekotak lah ibaratnya, belum luas banget gitu. Terus sama apa ya namanya, nyokap lah, bantuan nyokap pastinya gitu. Ini sharing aja. Nah tahun 2000 berapa lagi ya, 2014 tuh yang kemarin tuh, mantan suami yang terakhir ya dari Australia, dia kena ketempelan setan dari Thailand. Ya dari 2016 dia kenal itu orang Thailand di Australia ya, sampai 2019 baru gue bisa lepasin. Itu pun perang ilmu terus loh guys. Nah di situ tuh aku bener-bener digembleng, puasa mati geni 3 hari 3 malam. Terus puasa apa lagi ya, puasa cabe, puasa muti. Wah digembleng dah pokoknya. Terus warawiri ziarah sana sini, itu butuh biaya guys, beneran. Jangan dipikir ilmu tuh tentang spiritual, emang semua dari Allah pastinya. Tapi kan kita juga menghargai gitu loh. Ya dari cara mereka lewati masa-masa itu, orang-orang spiritual tuh sangat luar biasa. Uakku apalagi meninggal umur 102 kalau nggak salah, pas 101 ya. Tahun ini kalau nggak salah, apa tahun kemarin gitu meninggalnya. Beliau tuh ahli ya, maksudnya bisa bertapa dalam 3 tahun atau setahun tuh tanpa nasi guys, orang zaman dulu. Nah baru-baru dan nih lawannya aku orang Thailand, aku bener-bener digembleng. Tahu sendiri kan orang Thailand kan dia voodoo ya, kan nggak kenal agama. Lawan deh tuh, mana guru spiritualnya aku udah meninggal ya kan, udah nggak ada. Nah akhirnya nyari lagi kan, alhamdulillah dapet dah habaib gitu ya, dari keturunannya Al Bahrain. Nah beliau ini yang ngasih aku ya energi lah ya, Allah ngizinin gitu melalui beliau. Nah akhirnya aku jadi begini, memang udah jalannya katanya. Tadinya gue gak kepengen guys, ya maksudnya jadi kerjaan begini gak kepengen. Malah dulu udah punya toko, tapi tokonya bangkrut terus, dikhianatin temen. Emang gak jalannya disitulah anggapnya. Kayak kita lihat ya, Ten of Swords. Perjalanan spiritual tuh sangat luar biasa kalau dipikirkan. Ya kalau yang kuat pasti insya Allah hasilnya akan bagus. Tapi memang pengorbanannya luar biasa, nggak bisa dikira-kira oh keluar sekian-sekian, nggak bisa. Karena kalau orang udah pengen bener-bener jalan di spiritual itu, kita udah nggak mikirin tentang duniawi terlalu banyak. Jadi kalau punya rezeki jangan yang aduh besok nggak makan, enggak. Justru pengennya sedekah terus gitu ya, bagi terus, ngeluarin terus nih. Karena kita punya prinsip gitu kan. Nih mama aku yang ngasih tahu. Semakin kita banyak mengeluarkan
rezeki kita buat orang banyak gitu. Insya Allah Allah ngasih lagi nih. Mungkin nggak sekarang gitu loh, tapi besok lusa itu akan ngasih lebih dari apa yang kita keluarkan. Itu yang aku pelajari dari nyokap sampai sekarang, alhamdulillah. Oke, kita lihat Ten of Swords ya. Seven of Wands, Five of Wands, and the Three of Pentacles. Sebenarnya feminim ini sudah berusaha untuk mempertahankan hubungan ini ya, walaupun banyak pertengkaran, tapi coba untuk mempertahankan salah satunya demi keuangan ya, materi. Jadi ada yang mempertahankan triparti ini demi materi, makanya udah biarin aja lah maskulin dengan siapa aja gitu. Ada, tapi ini terbunuh dengan perasaan kamu sendiri ya, tersiksa. Tapi kalau kamu bisa ngelewatinya, semua ada masanya kok, semua ada masanya ya, pasti ada masanya. Insya Allah kalau kamu bisa ngejalanin, terus kamu benar-benar fokus dalam pembenahan diri, terutama dalam hal spiritual, insya Allah ini hasil yang kamu inginkan dapat. Ya, justru maskulin ini akan keblok ya tentang journey hidupnya untuk sukses. Kenapa? Karena feminimnya sudah menerima kenyataan, salah satunya diduakan, dikhianati, ya, dibohongi. Gini ya, kalau psikolog itu nggak bisa semuanya. Ya, ini saran aku. Aku udah nanganin banyak orang. Ya, 4 tahun aku megang klien kayak gini semua. Ya, kalau psikolog aja itu nggak akan bisa. Karena yang dibutuhkan itu adalah rohani. Ya, rohani, spiritual. Kalau hanya psikolog, itu tetap akan ada pikiran yang tidak bisa kita kontrol gitu loh. Tapi kalau udah spiritual, kita mau melakukan apapun itu takut, seriusan. Aku udah megang klien dari 2019 guys. Itu lebih ada yang parah lagi. Aku malah masih megang dari orang Tasik aja udah hampir setahun. Terus orang yang dari Surabaya udah hampir 3 tahun lebih dipegang sama aku. Semuanya keluarga loh. Kenapa? Ya karena kita butuh energi spiritualnya itu loh. Doa. Ya kalau cuma psikolog doang, nggak dibarengin dengan spiritual, itu timplang. Kita butuh sentuhan dengan seseorang yang ngerti rohani kita gitu. Aku kalau dari dulu punya masalah kayak gini, itu pasti larinya nyari ya kayak ustadznya yang benar, atau kiainya yang benar, atau lari ke orang tua dulu deh. Kalau orang tua masih hidup ya, ke orang tua dulu ya, minta maaf segala macam gitu loh. Karena doa orang tua itu manjur banget gitu. Kalau kamu udah nggak ada orang tua, ya cari gitu loh orang tua yang benar-benar rentan gitu ya, dan kamu coba untuk bantu dia, minta doanya. Nggak apa-apa, sama aja. Ini saran aku ya, soalnya keluarga aku banyak mengalami banyak ujian, tapi nggak ada yang psikolog, alhamdulillah. Tapi mamaku mengajarkan kebaikan, itu aja intinya. Salah satunya adalah ahli sedekah. Itu kunci loh, kunci dalam mengatasi segala kesulitan. Berat, tapi memang ngelakuin jadi ahli sedekah tuh nggak mudah ya, nggak mudah. Ada aja ujiannya, tapi kita terselamatkan. Ini mamaku yang ngajarin sampai sekarang. Mamaku masih sehat, alhamdulillah, 80 tahun masih bisa ngurut satu orang 3 jam. Masih bisa. Karena beliau ya rajin zikir, puasa, tahajud gitu ya. Terus kebetulan juga dari keluarga beliau ya, mamaku tuh memang masih ada keturunannya gitu, dari para wali gitu. Jadi memang yang diajarkan adalah rohaninya.
Ini saran aku aja sih. Oke, kita lihat ya. The Queen of Wands, Three of Wands, the World. See? Aku lihat juga apa? Follow your intuition ya. Tuh, spiritual nih. Ini dunia spiritual ini. Ya, the Queen of Wands, seseorang yang memiliki sebenarnya gairah banget untuk mencari dunianya sendiri tuh sebenarnya bisa. Tapi harus ikuti intuisinya, perbaiki lagi koneksi ke Tuhan. Gitu. Dan di sini aku lihat ya, memang kamu harus optimis untuk meraih journey hidup kamu itu dengan cara spiritual yang kamu jalani sekarang. Gunakan dengan baik. Salah satunya adalah berbagi, yaitu sedekah lagi kembali, gitu. Ya. Di sini maskulin benar-benar ingin memperbaiki sih sebenarnya gitu tentang karakter buruknya dia, tapi lambat ya. Ini bisa 8 bulan, 8 tahun baru selesai atau tujuan. Karena aku ngeliatnya memang feminimnya sudah nerima kenyataan sih, gitu loh. Ya udahlah, kalau memang diduakan ya udah, biarin aja dia mau gimana, mau nyerahin atau enggak, bodo amat. Yang penting gue sembuh dulu. Itu yang dicari sama feminim ya, dari energinya. Yang penting gue sembuh dulu, gitu. Apalagi kalau masih satu rumah, ya kalau untuk seorang istri kan kita nggak boleh sembarangan ya. Jangan sampai menjadi seseorang yang durhaka gitu. Ya. Nah, apalagi kamu LDR. Aku dulu LDR loh. Beneran. Aku juga LDR. Indonesia Australia. Justru musuhku tuh dulu orang Thailand, langsung 2 orang lagi. Bukan 1, guys. Serangannya tuh nggak sekali, sampai bertahun-tahun. Dari tahun 2016 sampai 2019. 1000 hari kalau nggak salah. Ya 3 tahun lah. Itu pun terkadang masih nyerang, sekarang masih. Karena kan kitanya di sini benahin diri. Jadi ilmunya dia tuh berbalik ke dia. Two of Wands, Two of Pentacles, Seven of Cups. See? Feminim, kamu jangan bingung dengan pilihan hidupmu sendiri, terutama dalam meraih masa depan kamu. Ya, bingung dibuang deh. Kamu pilih, kalau memang ujungnya nggak baik ya udah jalanin aja dulu. Ya, setidaknya kamu sudah tahu, oh ini begini gitu. Belajar aja. Ya, dengan tenang. Jangan sampai kamu bingung, ujungnya kamu sendiri yang tersiksa. Kamu sendiri juga yang bisa sakit loh ini malah. Ya, jangan. Jadi perbaiki kesalahannya kamu juga. Perbaiki ketakutannya kamu. Salah satunya adalah tentang pilihan. Ya. Si DM ini, dia juga lagi bingung milih yang mana yang terbaik gitu. Dia bingung guys. Dia juga nggak mudah gitu. Makanya dia antara mau balik ke kamu atau dia terusin dengan orang ketiganya. Dengan orang ketiganya juga dia juga terluka tuh. Karena dia terlalu banyak menghayal. Ya kalau dia tuh masih mampu disenengin orang banyak, jadi dia haus haus perhatian, haus kasih sayang, haus pengakuan gitu ya. Gini loh, kalau memang kamu masih ingin bertahan, ya udah kamu mencoba berusaha sendiri, perbaiki diri kamu dalam hal spiritual, cari guru spiritual yang benar-benar bisa menuntun kamu. Karena perjalanan spiritual itu bukan setahun 2 tahun ya, itu seumur hidup. Ya, cari guru spiritual yang benar-benar memberikan energi baik, yang memberikan pandangan hidup yang lebih luas. Jadi tidak hanya satu kotak, tapi benar-benar luas, kanan kiri gitu ya, dengan pendapat yang memang masuk akal dan bisa membuat kamu lebih tenang, lebih dewasa ya.
bukan dengan emosional, bukan dengan marah-marah, bukan dengan kekesalan, ya. Jangan. Cari yang benar-benar bisa mengarahkan kamu lebih ke arah yang positif gitu. Kita lihat ya, Two of Pentacles. Di sini personal readingnya tidak ada ya sayangku. Aku hanya ada di YouTube aku, ya. Ini aja aku lagi megang orang Indramayu nih, bapak siapa tuh kemarin. Mainannya juga sama tuh. Semoga sehat ya Pak. Hasil readingannya nanti malam. Semalam aku nggak sempet. Ngantuk bener Pak. Maaf ya Pak. Tapi barang udah aku kirim ya Pak ya, ke Indramayu. Tasbih segala macam udah aku kirim. Insya Allah itu bisa bermanfaat dan membantu menghalangi siapapun yang coba untuk menyerang secara gaib ya. Dan insya Allah buat ya Allah mengizinkan memberikan energi positif dan membuka rezeki baru Bapak ya. Oke, kita lihat ya. Feminim, kamu akan menerima kabar dari maskulin, tapi ingat jangan bimbang dan ragu, karena hati-hati dengan janji-janji palsunya dia. Jangan termakan lagi ya. Kalau ular bulu ya itu dia. Guna-guna sayang, itu harus diobatin buru-buru. Jangan dilelet-leletin. Apalagi kan nanti tahun 2024 ini angka 8 ya. Angka 8 kan ya ibaratnya nggak akan balik lagi, itu bisa 100 tahun lagi. Kalau mau tuntasin karmanya, kikis maksudnya gitu. Karma leluhur yang di masa lalu. Ya ataupun karma dari orang tua. Harus benar-benar dibenahin. Aku aja masih benahin sampai sekarang. Masih. Aku nggak berani sekarang. Ya maksudnya melakukan hal yang macam-macam berlebihan gitu sekarang. Nggak berani. Apalagi mau tahun 2024 ya. Jadi benar-benar mikirin gitu loh. Di sini tidak ada personal reading sayang, dibaca captionnya ya. Tidak ada personal reading. No personal reading artinya tidak ada pertanyaan pribadi. Ini general, ya. Umum. Kalau tidak dibenahin dari sekarang, ya nanti kena ke anak cucu, cicit. Kasihan kan mereka. Mendingan dari kitanya. Ya kan? Dari kitanya. Benahin walaupun harus berjuang sampai berdarah-darah ibaratnya gitu ya, mengeluarkan harta sampai ya bisa bermiliar-miliar gitu untuk perubahan diri, ya nggak apa-apa selama itu memberikan energi positif. Nanti kena apa namanya, karma baiknya itu ke anak cucu cicit kalau memang kita belum sempat merasakannya gitu. Tapi anak cucu cicit kita yang terselamatkan, setidaknya disakitin orang udah nggak yang terlalu sakit gitu. Ya. So, di sini maskulin coba untuk stalking kamu. Kamu juga udah tahu sih, dia stalking kamu entah secara media sosial ataupun secara alam bawah sadar ya. Kamu tahu itu. Feminim tahu kok. Dan ya maskulin di sini masih bertahan ya hubungannya dengan orang ketiga, walaupun ya banyak karma buruk yang akan terjadi karena sudah ada perjanjian di antara mereka. Ya, aku ngelihatnya. Oke. Kita lihat dengan oracle-nya. Oracle. Ke TikTok aja sayang, DM ya, ke TikTok.
Tuh, ini dari kemarin nih soulmate nih. Dia pengen banget ketemu seseorang yang bener-bener sehati. Tapi ketika dia menemui yang sehati, dianya kurang bersyukur. Tuh kan, pembayaran karma kan? Iya, karena kurang bersyukur. Tuh. Dia kurang bersyukur memiliki kamu. Sehingga apapun yang dia miliki selalu penyesalan hidup. Ya. Di sini very soon, clearly decide what you want so that it's come to you now. Soulmate, yes, this is your soulmate. Pay attention to the red flags, pembayaran karma ataupun ujian. Jadi memang ini maskul ini kurang rasa bersyukur kepada Tuhan ya atas hadirnya kamu, sehingga ya dia pengen menyelesaikan semuanya ini dan kembali ke kamu, tapi ya dia harus membayar karmanya dulu ya. Dia harus bisa menjalani ujian-ujiannya nih. Desire. No, conditions are unfavorable right now. Wait or look into other option and ask the angel to help, guide and comfort you. Maskulin ini belum siap untuk pembenahan diri ya. So, kalau maskulin belum siap pembenahan diri, apakah feminim juga belum siap benahin diri dan akan stuck dalam kehidupan seperti itu? Pikirkan lagi. Ya, pikirkan lagi. Untuk feminim khususnya. Pikirkan, lebih baik berjuang benahin diri sekarang daripada ditunda-tunda. Umur nggak ada yang tahu, ya. Karena di sini maskulin kondisinya lagi nggak bagus, terlalu banyak pilihan, jadi dia bingung, ya. Dan aku ngeliat di sini dia juga hidupnya lagi nggak nyaman. So, aku harap ini resonate. Nanti kita baca lagi ya tentang situasi karmik. Dan juga mungkin sorenya, malamnya lagi kita akan baca tentang pesan alam semesta 2024 buat kita semua. Oke, thank you so much for anybody. Siapa yang udah nonton pun, terima kasih banyak. Semoga diberikan keberuntungan luar biasa hingga 7 turunannya kalian. Dan selalulah menjadi orang baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.